Rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة يا من ألفت قلوبنا بالإسلام يا حبيبي يا شافي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى Muhammad rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin Muhammad rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin Muhammad rahmatan lil alamin rahmatan حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة
Perkenalkan, kami selaku pembawa acara pada malam hari ini, saya Dio Alvina. Saya Elisa Sugiyarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Kerang, Bapak Haji Supriyadi Sarjana Hukum. Wabil khusus Bapak Al-Ustadz Herur Romanza, Bapak Kepala Dusun dari Dusun 1 sampai 10 beserta staf jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat beserta tokoh agama Tanjung Kerang, segenap tamu undangan serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Al-Mukarram para alim ulama, para kiai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Kami mewakili atas nama Mushola Al-Yakin menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Dengan harapan mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah, yang ketiga, sambutan ketua panitia pelaksana, yang keempat, sambutan Bapak Kepala Desa, kelima, acara inti ceramah agama, keenam, doa, dan ketujuh, penutup. Marilah kita buka rangkaian acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh adik kita Dimas dan sari tilawah oleh Cinta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Musa, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Mujiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram Al-Mukarram Ustadz Bapak Heru Romansa yang kami tunggu-tunggu mauidhah hasanahnya, yang terhormat pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Tanjung Kerang Bapak Haji Supriyadi Sarjana Hukum beserta Ibu, yang terhormat Kepala Dusun 1, Dusun 2, Ketua BPD dan anggotanya,
ketua LPM dan anggotanya, ketua RT, semuanya beserta ibu. Yang kami hormati sesepuh dan bini sepuh yang insya Allah kami taati, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang alhamdulillah masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih sehat dan selamat. Ini berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada malam ini atau saat ini kita bisa berkumpul di Mushola Al Yakin Dusun 2 untuk mengikuti pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya di sini mewakili semua panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj tahun 1444 Hijrah ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dan mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, marhaban ahlan wa sahlan bi kudurikum. Semoga kedatangan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan dapat menjadikan sababiah keselamatan kita di hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya atau kami dari panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap lapisan masyarakat yang telah memberikan sumbangan baik berupa dana, berupa tenaga, berupa pikiran, bahkan doanya. Dan di sini kami mendapat catatan dari panitia penyelenggara bahwa sumbangan dari masyarakat semuanya mendapatkan Rp2.292.000. Alhamdulillah. Kami dari panitia hanya bisa terima kasih dan berdoa kepada Allah, semoga amal baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dibalas oleh Allah dengan yang berlipat, dengan iringan doa jazakumullahu ahsana jazai jazaan wa khairon. Begitu juga kami dari panitia tentu banyak kekurangan, terutama dalam memberikan penghormatan dalam penyambutan tadi dan penyediaan tempat serta jamuan bila ada. Apabila itu kurang berkenan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya ini kami dapat permohonan atau permintaan dari saudara kita, yaitu Pak Suyadi, minta doanya kepada kita sekalian, yaitu bahwa istri beliau yang bernama Tri Astuti binti Madni ini mengalami mengalami sakit yang cukup
cukup lama, maka diminta doanya kepada kita sekalian, semoga Allah memberikan kesembuhan. Dengan itu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Liridai ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Tanjung Kerang, Bapak Haji Supriyadi Sarjana Hukum. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Di MC. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan adik-adik Karang Taruna Ikatan Musola Al Yakin Dusun 2 yang menjadikan motivasi untuk kita semua. Jadi Pak Kadus yang tidak menyelenggarakan Maulid Nabi Isra Mi'raj seperti di Dusun 7 itu seharusnya harus giat, malu itu nah. Jadi jangan sampai wah Dusun 2 Dusun 7 katik padahal musola kan. Nah itu maksud saya harus semangat. Siapa lagi yang memeringati maksud saya. Yang saya banggakan seluruh kepanitiaan acara Isra wal Mi'raj pada malam hari ini yang bertepat di Dusun 2 Musola Al Yakin, yang saya hormati dan sama-sama kita menjadi panutan penceramah dari Betung, Pak Ustadz dari Betung maksud saya, bukan mau Bujang. Kalau Bujang enggak tahu. Ayo Bujang, taruh lah Bujang. Bujang nih aneh. Ustadz Heru, Ustadz Heru beserta rombongan. Yang kami hormati orang-orang tua kita yang kita tuakan, ada Pak Muji, ada Pak Sapri, ada Mang Tono dan lain sebagainya. Yang saya hormati seluruh kepala dusun 1 sampai 10 beserta RT. Yang saya banggakan anak-anakku santriwan santriwati, dan sama-sama kita mendukung dan kita doakan ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Desa Tanjung Kerang yang selalu memberikan motivasi semangat kita sebagai laki-laki untuk beribadah taat kepada agama Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, saya atas nama pemerintah desa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama dapat bertemu berkumpul di bawah tenda yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dan tanda syukur kita dapat dihadirkan, tanda sayang kita dari Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan pada malam hari ini. Banyak Pak Bu orang-orang yang gagah, orang-orang yang ada motor, ada mobil, tapi tidak Allah gerakkan hatinya untuk menghadir majelis ini, maka dianggapnya biasa-biasa be undangan. Nah, kita yang hadir di sini lemah-lemah, masih jauh kekurangan, utang bel lagi ada kan, termasuk aku kan. Paca hadir, itu kita bersyukur. Insya Allah dengan kehadiran kita di sini akan menambah ilmu bagi kita, dan juga sekembalinya nanti
kita ini semangat untuk beribadah, terutama sesuai dengan visi malam hari ini Isra Mi'raj yang 440 Hijriah ini, kalau tidak galak sholat rugi besar katanya kan. Nah, insya Allah dengan tema ini kita ini semangat untuk beribadah, terutama beribadah laki-lakinya yang walaupun belum akil balik, anak-anaknya kita biasakan untuk sholat berjamaah di masjid. Insya Allah Bapak Ibu kita semangat supaya desa kita ini akan berkah, Allah turunkan cepat rahmat. Itu Bapak Ibu tujuannya sholat berjamaah. Dan juga kita selaku umat Nabi tak henti-hentinya bersalawat, Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita ini mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu selawat Pak, apalagi berkali-kali tidak terhitung lagi. 10 kebaikan, dan kita kaget di hari kiamat di padang mahsyar kita mendapat syafaat dari Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, saya mengucapkan lagi terima kasih, dan kita sama-sama nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak penceramah tadi. Ustadz katalah, tidak galak disebut bapak tadi kan, Ustadz tadi, Ustadz Heru kan, maaf aku biasa nyebutnya itulah, jadi tidak ada mengurangi rasa hormat. Dan juga masih tetap muda juga Pak Heru gitu, walaupun disebut bapak kan tidak mengurangi. Kalau ada yang cewek-cewek di sini, kalau geser kan walaupun disebut bapak kan, nah, itu. Tapi kita memberikan motivasi ya itu. Nah, jadi kita jangan melihat mudanya, tuanya, tapi kalau dia tidak galak ngajak kebaikan, menyesatkan, nah mungkin tidak bisa kita ambil pembicaraannya. Jadi kita sama-sama mendengar Bapak Ibu, dan juga kita berdoa majelis ini akan mendapatkan mahfirah atau pengampunan, dan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang yang sukses Bapak Ibu. Kalau dia punya kebun, punya mobil, punya jabatan tinggi, tapi dia ada agama, muat masjid pun beratus-ratus, tapi kalau dia ada amal agama, ada galak sholat, maka tertolak kaki amalannya Pak. Tapi kalau kita lemah lembut, kita jago sholat kita, semuanya Allah anggap bagus segala amalan. Jadi kita harus sholat Pak Bu, sebesar apapun dosa yang kita perbuat pada saat itu kita sholat. Nah jangan dak sholat, lah dak sholat dosa banyak, nah tambah banyak Allah kan. Nah itu maksud saya, kita sama-sama untuk menjaga sholat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, ini minta waktu Pak penyelenggara, Pak Muji dan kawan-kawan intermezzo sedikit sekitar 10 menit, karena ini di tahun 2024 kami ada keinginan ingin melanjutkan pembangunan yang lebih berskala besar lagi. Karena di Tanjung Kerang ini, di Kecamatan Babat Supat ini, kami kadang nak minta bangunan Pak Bu ke DPR, tapi selalu ada penghalang, karena itulah tadi tidak katik wakil. Jadi saya memberanikan diri di tahun 2024 untuk mencalonkan diri Bapak Ibu. Nah tentu ada harapan dan dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat Tanjung Kerang beda galak mendukung, ya tidak masalah. Tapi saya ingin mencoba, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa merasakan, bisa menikmati, dan bukan janji doang di Jakarta itu kan sudah. Tapi itulah Pak. Jadi di tahun 2024 saya ingin mencalonkan diri. Tentu kalau aturan yang kemarin-kemarin itu mundur total, artinya melepaskan jabatan Kades. Nah, namun itu belum tahu Pak, karena peraturan berubah-ubah. Nah, jadi pada tahun ini bulannya baik kami belum tahu itu apa mundur total atau mundur sementara atau cuti. Nah jadi kalau sekiranya nanti kami mundur total, itu ada pergantian PAW. PAW ini Bapak Ibu perlu diketahui itu pergantian antar waktu. Jadi kalau kaget yang nak mencalonkan diri, walaupun banyak, katakanlah 10 itu diseleksi, tapi yang diambil hanya 3. Nah jadi kepada yang nak nyalon, nak berganti kami, itu baik-baiklah dengan masyarakat, jangan kaget baru ada kena baru nak baik. Dan juga ini Bapak Ibu, dia tidak buat visi misi sendiri, dia meneruskan visi misi kami, karena visi misi kami itu sampai tahun 2026. Jadi kepada Bapak Ibu kaget kalau ada pergantian, kami sarankan kepada PAW itu harus baik-baik dengan masyarakat. Dan juga
di Tanjung Kerang ini semasa kami masih jadi kades itu semuanya tidak bayar, gratis. Jadi kepada PAWKG tolong di benar-benar melayani masyarakat. Dan juga masih banyak pembangunan yang belum terlaksana di masa kami, seperti pengecoran jalan kita dari depan ini ke Simpang Pelik 4 belum, futsal belum, pagar masjid, pagar apobe belum banyak. Nah, itu sudah kami catat Bapak Ibu. Itu terhambatnya jalan ini karena 2 tahun itu dananya diambil untuk dibagikan ke masyarakat, yaitu namanya BLT. Nah, itu Bapak Ibu, bukan dialih ke yang lain, bukan. Nah, itu perlu diketahui. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersinergi. Dan juga kaki kalau ada kawan-kawan, biasanya banyak kawan-kawan yang kenal-kenal dikit, oh ini dulu aku apa-apa. Nah, itulah memang kenyataan. Tapi setelah jadi dia kaki melupakan kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kaki nak pilihlah orang yang kenal baik. Jangan istilahnya dihargai duit 100.000 berpilih, tapi pembangunan kita lah berapa tahun tidak ada Bapak Ibu. Banyak contoh sudah ada. Makanya untuk tahun 2024 tolong Bapak Ibu gunakan hak pilih Bapak itu yang ada benar-benar manfaat. Bukan harus milik kami, tapi yang orang ada di Babat Supan ini, Tanjung Kerang ini harus kita pilih Bapak Ibu. Jangan milih uang yang lain. Apalagi sekarang dapil kita ini sudah dapil 7 namanya Pak. Dulu kita bergabung 3 kecamatan, Lais, Sungai Lilin, Babat Supat. Sekarang 2 kecamatan, Lais dengan Babat Supat. Jadi 6 kursi. Kalau masyarakat Babat Supan tidak katik wakil, insya Allah lewat-lewat bangunan. Ada bangunan semua sampah-sampahnya Pak. Pertama di Tanjung Kerang ini tahun ini yang 2024 ini semua dapat 2023 Pak Bu. Semua dapat 195 juta Pak untuk perbaikan jalan. Nah, itu udah sesuai. Nah, itulah Pak, kalau udah katik wakil, itulah kita jadi penonton. Kemarin kami dapat bangunan banyak, kami dekat dengan Pak Dodi. Dengan Pak Dodi karena kami timnya. Alhamdulillah dipilih 4, ada dicor, dipilih 7, hampir belum 100%. Pilih 3 yang hampir 100%, 90%. Dipilih 7 baru 702 meter Pak. Pilih 4 sekitar 1 kilo dan masih lagi ada sisa yang belum tercor. Nah, itulah contoh maksud kami. Jadi kepada masyarakat harus jeli-jeli, jangan diiming-imingi dengan duit yang sebentar tapi pembangunan terlewatkan. Bahkan kita nak begawi baik jauh dari informasi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, mari gunakan hak pilih yang baik, yang benar, yang benar-benar uang dapat Bapak Ibu percaya maksud kami. Jadi bukan kami merayu Bapak Ibu lihatlah yang atau kejahat bagus bukan kami, Bapak Ibu lah yang menilai maksud kami kan. Jadi kepada kawan-kawan, ada yang tidak setuju di sini berapa-apa, tapi jangan jadi provokator. Kita harus bersemangat untuk membangun desa Tanjung Kerang, khususnya Kecamatan Babat Supat itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mari kita bersinergi, mari kita kompak, pilih orang yang benar-benar bisa mengayomi, melindungi, dan bisa untuk bekerja sama, bisa berhasil di dalam hal segi kemaslahatan kita semua di Tanjung Kerang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya salawat Nabi yang akan dibawakan oleh adik-adik TPA Al Yakin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta isyiru wa ghalik anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Bapak Heru Romanzah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terus gagal gempanya megang mic ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhil yaumil barakati wa tashrifa wal karamati ta'rifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala kitabihil fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Musolah Al-Yakin, Desa Tanjung Kerang, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Kerang, yang saya hormati perangkat-perangkat desa jajarannya, yang saya hormati kepanitiaan Musolah Al-Yakin dan lain sebagainya, yang saya hormati musisi kita pada malam hari ini, yang lanang, yang betino, yang jantan, yang lain dan sebagainya, yang saya hormati seksi-seksi panitia, seksi-seksi kerepotan, seksi kesiapan, seksi kesarean, seksi kesusahan, dan seksi kepeningan. Yang saya hormati pada kesempatan kali ini tak lupa pula warga-warga Desa Tanjung Kerang, baik bapak maupun ibu, ibu-ibu majelis taklim dan anak-anak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam tenda di luar Musolah Al-Yakin ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehat walafiat ini Bapak, sehat itu ada dua macam. Yang pertama itu ada sehat tapi tak afiat, dan yang kedua itu ada sehat namanya sehat yang walafiat. Apa bedanya Bapak antara sehat afiat dan sehat yang tak afiat? Kalau sehat yang walafiat itu Bapak orangnya sehat, badannya gagah, tegap, tak sakit-sakitan, rajin ibadah, dia rajin sedekah, rajin mengawikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, kalau sehat yang tak afiat ini bagaimana pula pencem contohnya? Dia sehat, dia kuat, dia bagus, dia gagah, tapi tak galak ibadah. Hobi maling. Nah, bahasanya itu hobi maling. Dia itu sehat, pikirannya lancar, tapi tak kati afiat bagi dia. Inilah perbedaan sehat yang afiat dan sehat yang tak afiat. Maka oleh karena itu sering disebutkan gala sekapur siri, pidato dan lain sebagainya sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurah dan terurai kepada suri tauladan kita, kekasih Allah, kekasih kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa bersama-sama kumpul pada saat ini menikmati nikmatnya dunia dan mempersiapkan diri untuk menuju alam selanjutnya. Jamaah Majelis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin rahimakumullah. Ibu bapak, Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang mungkin tidak bisa diterima oleh akal. Kalau menurut akal peristiwa ini di luar nalar. Kalau menurut kata hati dan mata kita, peristiwa ini mana bisa. Tapi kalau kata Allah, segala sesuatu apapun yang di luar kehendak manusia, kalau kata Allah dan didasari landasan dari Allah, maka itu akan jadi. Maka bagi orang-orang yang percaya akan peristiwa Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian, yang yakin dengan peristiwa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah ini, keimanannya akan bertambah. Jadi pada saat baginda Rasulullah SAW turun dari langit, cuman berjalan seperempat malam, dari malam pagi sudah isya, datang sebelum subuh, seperempat malam, cerita dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ngomong dengan Abu Bakar. Apa katanya? Oh Abu Bakar, kau tahu tak kawanmu tuh? Siapa? Muhammad. Ngapa dia? Dia ngomong sudah isya dia berangkat dari Haram ke Aqsa. Sudah dari Haram ke Aqsa dia naik lagi ke langit ke-7. Sudah itu dia ngomong lagi, naik lagi ke Siratul Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa dan Aras. Terus sebelum subuh dia datang lagi ke Mekah. Gila kawan kau tuh katanya. Tapi apa kata Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian? Kalau yang ngomong itu Muhammad, aku percaya. Apa kata orang Quraisy? Sama gilonya kau dengan Muhammad. Tapi kalau kita landasi dengan keyakinan, peristiwa itu akan menambah keimanan. Maka pada saat Nabi cerita tentang peristiwa ini Bapak, yang yakin
tambah kuat keyakinan. Itulah rombongan Abu Bakar. Yang tadi tidak percaya dengan Nabi, memang kafir, tambah kafir. Itulah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Bakar dan lain sebagainya. Dan abu-abu lainnya itu. Dan yang tadi beriman kepada Nabi, terus dia keluar dari Islam murtad, itulah rombongan Abdullah dan Ubay dan sebagainya. Mereka yakin asalnya dengan Nabi, tapi tak percaya setelah Nabi cerita hal-hal di luar nalar. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini Bapak bukan kehendak Nabi. Peristiwa ini kehendaknya Allah. Asal muasal peristiwa ini terjadi Bapak Ibu sekalian itu karena ada sebab. Karena apa? Selama 15 tahun Nabi berdakwah, Siti Khadijah itu nganteni beliau berdakwah di jalannya Allah, ninggalkan beliau pada saat itu 15 tahun bersama-sama. Sedih Nabi, susah hati mikirkannya. Dan saat ini apa Bapak? Bukan itu baik. Ditambah lagi berapa kelang bulan, pamannya pula ninggalkan beliau, Abu Thalib. Nah, karena gara-gara peristiwa ini Allah dak galak nyingok kasihnya sedih. Allah hiburlah tadi dengan menjalankan beliau dengan yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, tahun itu Bapak boleh dicatat, nama tahun itu dipanggil dengan tahun namanya Ummul Hazni, tahun duka cita. Maka keluar ayat, turunlah perintah Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Bapak kalau boleh kita buka di dalam kitab Hidayatul Hidayah, di dalam kitab Durratun Nasihin, setiap kalimat yang dalam Al-Quran itu diawali dengan pangkal subhana, maka itu adalah sebuah ayat yang menurunkan tentang peristiwa. Tak banyak Bapak Ibu sekalian yang di dalam Al-Quran ini ada ayat subhana di awal pangkal ayat. Seperti contoh, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat apa itu? Surat Yasin. Nah, kalau Bapak Ibu nak tahu, itu surat ayat nyari jodoh. Nyari jodoh, itu ayatnya Bapak. Kalau Bapak Ibu nak tahu. Tapi Ibu jangan diamalkan. Bapaknya belum biak, kaget habis ke siko-siko. Yang Bapak ada Bapak nak ngamalkan. Itu namanya surat nyari jodoh. Ya jodoh kan kita udah ganti yang tahu Bapak Ibu. Dimanapun jodoh, yang namanya jodoh pasti ketemu. Terkadang kita yang deket nian, yang lengket nian, yang nempel nian, tahu-tahu pisah. Terkadang kita yang tidak kenal sama sekali, kenal ta'aruf bahasa kita sekarang, bahasa keren budak nih ta'aruf. 2-3 bulan kenal, nikah. Itu namanya jodoh. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan pangkal subhana, itu adalah kalimat yang mengawali tentang peristiwa. Kalau subhanallah itu Bapak Ibu kan bahasa kita, kalau bahasa Palembangnya itu ragum. Kagum. Ragum tuh ngunting rambut Bapak. Kagum. Subhanallah gitu Pak. Subhanallah. Jadi ada budak lahir, budak kecil lahir Bapak, hidungnya bagus, mancung, awaknya putih, rambut keriting, belagak, pulau, bercelak segala macam. Uji orang subhanallah. Subhanallah. Artinya dia kagum. Ngapa Bu nyebut subhanallah? Budak ini belagak nian. Hidung mancung, rai putih, rambut keriting, belagak nian cak wong Cina. Subhanallah. Ngapa subhanallah? Umat banyak jahat. Subhanallah. Uji. Ya wajar. Umat banyak jahat. Maka kalau tu timbul fitnah di kalangan masyarakat. Kalau ada yang mampiri, padahal tak kate. Sungguh luar biasanya. Itu kalimat subhanallah Bapak pasti gitu kan. Jadi setiap kalimat yang subhanallah tadi itu adalah kalimat yang menunjukkan peristiwa ataupun kita itu merasakan sebuah keistimewaan, kagum bahasa Palembangnya. Jadi balik lagi ke cerita Nabi Muhammad SAW tadi Bapak Ibu. Kalau kita nak tarik garis lurus, jadi dari Haram ke Aqsa, itu di dalam kitab kalau zaman dulu sekitar 3 bulan perjalanan. Itu naik unta. Zaman sekarang yo elit naik pesawat terbang sehari kita sampai. Itu di luar nalar tadi Bapak, naik unta. Nah, pada saat perjalanan Masjidil Haram ke Aqsa ini, itu namanya Bapak, ini ilmu tasawuf. Itu namanya
perjalanan alam nasud. Alam nasud atau alam indrawi. Jadi Nabi itu nembus 3 alam sekaligus dalam satu malam, Bapak Ibu. Ini namanya alam nasud. Dari Haram ke Aqsa itu namanya alam nasud. Alamnya para manusia. Naik lagi dari Aqsa ke langit ke-7 itu namanya alam malakut. Nah, alam malakut ini Bapak, alamnya para malaikat. Manusia tidak bakal singgah ke situ. Naik lagi dari langit ke-7 ke Rabbul Akhdar, ke Mustawa, ke Aras, ke Siratul Muntaha tadi, itu namanya Bapak alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, jangankan malaikat, manusia tidak bakal bisa nempil tengah itu. Saking luar biasanya itu. Nah, dari perjalanan itulah Rasulullah dianggap gila oleh orang kafir Quraisy. Tapi bagi kita umat Islam yang merasakan keyakinan dan memang benar-benar yakin dengan Nabi, itu salah satu kebanggaan bagi kita. Setelah berjalan tadi Bapak dari Haram ke Aqsa, beliau itu dihampiri oleh malaikat Jibril. Dimampiri oleh malaikat Jibril bawa 2 buah gelas. 2 buah gelas ini Bapak, satu isi arak, yang 2 isi susu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kau ambil, kau lihat, kau pegang, kau minum, kau pilih. Dengan mantap tanpa keraguan, Nabi Muhammad tadi dia milih susu. Dia milih susu. Setelah minum susu tadi, seger badan dan lain sebagainya, apa kata Jibril? Sodaqta ya Muhammad, laqad aqsadal haq. Benar engkau ya Muhammad, kau benar milih itu. Kalau kau minum arak tadi, banyak umat-umatmu yang mabok-mabokan. Zaman sekarang Rasul minum susu lagi banyak yang mabok. Rasul minum susu lagi banyak yang mabok. Apalagi Rasul tak minum susu. Bener tak? Susu ibu, susu. Ibu jangan nak nyala ke bapak, itu memang benar kebutuhan bapak. Jangan salah. Bapak tak salah, itu memang benar hak bapak nian. Nah ini galak Pak Ustadz ini. Awak tuh buang ngeres. Cacat tak nak pulok. Jadi ibu bapak sudah tadi minum susu tadi. Jadi Rasul tadi ngimami para ruh-ruh anbiya yang terdahulu. Nah setelah ngimam ini bapak pas naik ke langit ke-7 ini, nah beliau ini ada tamsil. Nah selama perjalanan tamsil peristiwa Nabi Muhammad SAW ini, inilah yang bakal terjadi kepada kita umat Muhammad SAW. Nah, dia naik, Nabi Muhammad datang ke langit pertama, bertemu dengan datuknya Nabi Adam alaihissalam. Langsung baik itu singkat dah, hari malam naik langsung ke langit kedua, terbang. Nah dia terbang ini bapak, lupa aku ngasih tahu kamu tadi, dia naik kendaraan namanya buruk. Buruk ini bapak ibu kalau boleh dicatat di dalam kitab sejarahnya, itu lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu ciri-ciri buruk. Nah, dan lain sebagainya kita tak bisa ngiaskannya macam mana bentuknya. Tapi kita percayai bahwasanya itu memang benar-benar kendaraan yang pernah ditunggangi oleh Rasulullah untuk naik ke yang namanya Aras. Setelah itu naik ke langit kedua, bertemulah dengan Nabi Isa alaihissalam yang bakal esok turun ke dunia ini di akhir zaman. Naik lagi, naik ke langit ketiga. Apa katanya? Bertemu lagi dengan Nabi Yahya, bertemu juga dengan Nabi Yusuf. Nah pas bertemu dengan Nabi Yusuf ini ibu bapak, Nabi Muhammad ini ngomong, ya Jibril, siapa laki-laki tampan itu? Ya Muhammad, kalau kau nak tahu, orang belagak besar tinggi putih itu, itulah Nabi Allah Yusuf. Belagak nian, cantik nian beliau tuh. Jadi Nabi Muhammad ini iseng bapak, dan tak kalah ibu sekalian, dia nanya dengan Jibril, ya Jibril, ganteng aku, ganteng Yusuf. Nabi Muhammad lagi minta kata ke ganteng. Apalagi kita yang jahat ini bukan main. Itu Nabi Allah Yusuf. Tapi malaikat Jibril tak pacak nyawab. Nak ngomong ke Nabi Muhammad belaga gagek Yusuf terdengar. Nak ngomong ke Yusuf belaga gagek Nabi marah. Jadi apa katanya? Kalau saat ini Muhammad mungkin belagalah Yusuf. Karena tabir Yusuf itu dibuka galot 99 itu. Tapi tabirmu cuma sikok dibuka. Kau tuh Muhammad ibaratkan bulan purnama, dibelah dua, setengahnya itu ke kau.
Sedangkan dibelah lagi yang setengah tadi, dibagi jadi seperempat. Nah, seperempat itu ke Yusuf dan seperempatnya lagi ke kita ini. Makanya kita ini bapak campur aduk. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang jahat, ada yang bagus. Tapi bukan karena itu kita ngatai wong ida. Woi budak itu hitam nian. Apa kita mesen dulu? Tidak dah kita mesen. Ngomong dengan Allah, ya Allah aku nak putih. Tidak dah. Tidak dah. Ini dah. Dikit-dikit ngomong. Hidung baby itu, hidung orang jadi katakan. Sakingnya kita manusia tadi. Kalau kita mesen bapak, ibu lain, nah beda lagi ceritanya. Ini kita tak mesen, memang hak kita itu nian. Tergantung juga dengan cetakan. Lah bener aku tuh. Kalau kamu ada anak bagus, kamu nyo jahat, maksud aku tuh kan, tanya wong, udah manu ini ujinya. Kamu main ini, metunya main ini, dapat dari mana? Katanya, bener apa? Nah, tanya Pak Kades, kamu tak percaya? Itu saking luar biasanya. Sudah Nabi Muhammad tadi lanjut lagi bapak, ibu ceritanya. Nabi Muhammad tadi naik lagi ke langit keempat. Datang langit keempat ini, Nabi ini bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Kalau boleh tahu sejarahnya bapak, Nabi Idris ini Nabi yang pertama kali ngajarkan hitung menghitung, jahit menjahit dan lain sebagainya. Itu Nabi Idris. Lanjut cerita singkat baik, naik lagi ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini bapak adalah sepupunya Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Harun ini bapak itu tangan kanan panjangan Nabi Musa. Kalau kita nak tahu, karena apa? Setiap ada peristiwa dia ngadep Firaun, Nabi Musa itu pasti ngajak Harun, ngajak Nabi Harun, bukan Harun Tanjung Kerang, Nabi Harun. Maaf pak, aku tuh, ya kakek uji kamu, tidak, bukan Nabi Harun bapak. Subhanahu wa ta'ala. Nah, antara perjalanan Rasul nak nuju ke Aros tadi bapak, itu ada tamsil ibu sekalian. Nah, inilah yang bakal terjadi kepada kita. Pada saat Nabi itu menuju berjalan naik ke atas langit, ada seruan dari arah kanan. Muhammad, berhenti. Tidak dielakkan oleh Nabi Muhammad. Datang lagi panggilan dari kiri terus berjalan. Muhammad, berhenti. Tidak dielakkan dengan Nabi Muhammad. Datang di depan, bertemu dengan nenek-nenek cantik, emasnya banyak, bibirnya abang, pakai sepan legging. Bertemu Muhammad, berhenti. Uji nenek itu tidak dielakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril langsung letak omongan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, benar yang kau lakukan. Dia nanya dengan Jibril, ya Jibril, ngapo itu tadi? Kalau kau manggil noleh ke kanan panggilan tadi, maka umatmu cenderung Yahudi. Kalau kau noleh ke kiri, umatmu cenderung Nasrani. Nah terus nenek-nenek pakai legging tadi, nenek-nenek pakai legging tadi, uji malaikat Jibril, itulah dunia. Dunia ini bapak lah tua ibu sekalian, cuma rajin dipoles dibangun, bagus. Nenek-nenek kalau berias ya gadis 17 tahun, kalah ibu-ibu sekalian. Itu dunia, bukan yang di sekarang. Sekarang beda. Cuma pelesiran galak salah lihat bayang enggak, maksud aku tuh. Yang salah lihat bayang manusia itu yang galak masih dengan nenek-nenek, maksud aku tuh bu. Tapi banyak kejadian sekarang yang bujang aku nih, maksud aku tuh kan. Nikah dengan nenek. Tapi jangan aku. Jangan. Pakai kamu amin kan jangan. Tak turun lagi aku dari panggung ini. Jadi sudah bertemu tadi, oh itu dia artinya dunia nih, kata Nabi Muhammad. Iya Muhammad, itulah dunia. Karena saking dibangun dipoles, belagak dunia itu bapak ibu sekalian. Cuma lah tua, tinggal nunggu robohnya baik sekarang nih. Tapi itu tak bakal terjadi sebelum tanda-tanda dalam Al-Quran itu muncul bergiliran. Kita nih bapak jangan takut kita tentang hari kiamat. Kita yakin bayar kiamat itu ada, tapi kita percaya. Kita nih yakinlah tidak bakal nemu yang namanya hari kiamat. Karena kiamat itu Allah ciptakan khusus untuk orang-orang kafir Quraisy, orang memang yang tak pernah taat kepada Allah dan tak yakin dengan Allah. Maka dialah yang bakal menerima kiamat. Kita nih tidak bapak ibu sekalian.
Tak bakal nemu. Cuman man perang melok kage. Man kita masih hidup seandainya Imam Mahdi perang melawan Dajjal melok, tak apa-apa. Itu jihad Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nak masuk surga tanpa tiket, meloklah jihad. Bener. Itulah pernah wong nanyo, ngapola tak diberantas sekalian Yahudi itu mati galo. Mano kita nak dapat tiket gratis kalau diberantas galo? Tak ganti lagi tiket gratis untuk kita. Itu salah satu contoh. Tapi insya Allah minta-minta dengan Allah kita tidak bakal sampai ke tahun itu. Amin. Karena tahun itu tahun yang obrak-abrik nanti dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak setelah lanjut tadi, setelah menemui dunia, Nabi Muhammad tadi berjalan lagi. Berjalan lagi Nabi Muhammad bertemu dengan yang namanya orang yang ngarit padi. Ada orang ngarit padi, sudah diarit tumbuh lagi, arit lagi, tumbuh lagi, terus itu sampai seterusnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, Jibril, siapakah orang itu? Orang itu ya Muhammad, itulah umatmu yang dulu pas dia hidup rajin sedekah. Walaupun dia tak ada, dia bisa berbagi dengan tetangganya masing-masing. Dia bisa berbagi rezekinya dengan orang lain. Disempat ke dan disisipnya tanpa diketahui dengan orang lain. Itu Bapak kiasannya. Dia nanam, dia juga yang manen. Dia juga nanam, dia juga yang bakal panen. Itu salah satu contoh wong yang rajin sedekah. Jadi cerita sedekah ini Bapak pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini keselati dengan Firaun. Tahu Firaun Pak kan? Tahu dengan Firaun? Memang kita tidak tahu dengan Firaun, tapi sekarang banyak Firaun. Utak-utak Firaun itu masih jalan sekarang. Banyak. Firaun elit, bahasa gitu sekarang. Jadi pas Nabi Musa ini keselati dengan Firaun, dia berdoa dengan Allah, ya Allah, matikan Firaun. Ya doa Nabi Bapak makbul, tapi tak mati-mati Firaun ini. Heran Nabi Musa, ya Allah, ngapa Firaun itu tak mati-mati? Aku ini doakan dia supaya mati. Kalau kau itu nak tahu ngapa aku tak matikan Firaun, coba kau jingok, kau tandangi dia. Dengan besar hati Nabi Musa tadi nerai, nyamar jadi rakyat jelata. Ya Firaun kan raja Bapak Ibu sekalian. Dia nyamar dari rakyat jelata, mampir ke depan pintu kamar Firaun. Diandek oleh pengawal Firaun tadi. Maaf Pak, Bapak siapa? Saya rakyat biasa, Nabi Musa. Ada perlu apa Pak? Saya ingin bertemu dengan Firaun. Nanti Pak, nanti saya sampaikan apa kehendak Bapak. Jadi dia ngomong main-main, ngomong masuk tuan, di luar ada pengemis. Oleh Firaun ini kau ambilkan karung itu, kau nyukkan di dia. Setelah itu makasih Nabi Musa, balik pas dibuka Nabi Musa, karung sebesar 50 kilo bahasa kita sekarang ini, emas gala Bapak isinya. Ngomong Nabi Musa, ini dia rahasia Firaun tak mati-mati nih. Rajin sedekah. Nah, man kamu nak tak mati-mati, rajin sedekah. Rajin sedekah, man kamu tak nak mati. Mati itulah masih tapi baik maksudnya itu. Cuman Firaun tuh salah dia nih, nuwa ke dia baik jadi ke Tuhan. Sebenarnya jadi itu bagus, cara kepemimpinannya bagus. Cuman gara-gara dia nak dianggap jadi Tuhan tadi, nah itu yang buat dia jadi jahat. Itu. Tapi dia baik dengan rakyatnya Bapak Ibu. Boleh dicontoh. Wajarlah kalau seandainya pejabat-pejabat kita ini galak dipanggil Firaun Pak Kades. Iya bener. Serius aku tuh Pak Kades. Firaun tuh pinter barangkanya. Dia pinter tapi baik. Cuman yang galak salah tuh cuman dia tuh nuwo ke diri dari Tuhan baik. Itu cuma yang salahnya tuh. Tapi kalau nak kita ngikut akal jelinya boleh ditiru itu. Tapi jangan ditiru nian maksud aku tuh. Dikit baik, jangan galonyo. Jadi setelah tadi Bapak itu cerita tentang sedekah. Kalau kita tadi nak panjang umur sedekah, nak panjang umur rajin-rajin sedekah. Nah, terus berjalan lagi Nabi tadi Bapak Ibu sekalian, bertemulah dia dengan orang yang nutus kepalanya dewek. Tutusnya mulat lagi, tutus lagi, bulat lagi sampai dia kesakitan. Nangis Nabi nyingok ke peristiwa itu. Ngomong dengan Jibril, Jibril, siapa orang itu? Nah, itulah Muhammad ujinya. Umatmu yang tak galak semayang. Umatmu yang tak galak semayang. Itu contohnya. Kamu kakek bapak ibu yang tak nak semayang itu nutus pala dewek. Nah itulah contohnya. Tak galak semayang. Solat ini Bapak penting. Bukan masalahnya apa. Tidak kati amal ibadah lain yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala besar itu kecuali solat. Kita nih mayar utang Bapak Ibu sekalian. Mayar utang.
Kalau utang tu tak dibayar, kapan kita nak nyicilnya? Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali yang diterjih oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, satu kali kita tak ninggalkan solat, kita tu ninggalkan solat satu rakaat. Satu rakaat itu hukumannya 40.000 tahun. 40.000 tahun dalam neraka sana. Berpikirlah. 40.000 tahun kamu dalam neraka sana, berpikirlah. Aku dah ngomong masing-masing Bapak. Ini dalam Quran, ini dalam kitab dijelaskan oleh ulama. Nah, tapi kalau apa? Kata Ibnu Taimiyah, uji Ibnu Taimiyah, tidak apa-apa kita ninggalkan solat, tapi banyaklah sunnah. Banyaklah kita semayang sunnah. Tadi diterjih lagi oleh Imam Nawawi tadi di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang namanya Bidayatul Hidayah. Apa itu? Katanya, iya memang benar. Kalau seandainya kita tuh tinggal sholat, boleh dengan yang namanya nutupi dengan sunnah banyak-banyak. Satu kali kita tuh tinggalkan sholat Bapak sebanding dengan 70 sholat sunnah. Baru pacak nutupi satu rakaat sholat. Sehari 5 kali, sebulan 150, setahun 1.800, mati nak ngantinya. Kapan lagi nak ngantinya Bapak, Ibu? Kalau serokaan sholat 70, kapan? Sholat sunnah itu Bapak ibarat dempul. Nah, dempul itu Bapak nak ada perahu, nampal perahu bocor. Nah, kalau dempulnya ada perahu dak kati, apa yang nak ditampal ke? Masuk ke lubang hidung lah, sat. Kalau perahunya udah kati, mana yang nak ditampal ke? Bener aku tuh. Dempul tu tak kati guna kalau tak kati perahu. Nah, jadi kalau seandainya kita tinggal sholat 5 waktu tadi, berapa kita? 350 rakaat sunnah baru kita baca. Nyukupi 4 rakaat tadi. 5 rakaat. 5 rakaat baru 350 kali sunnahnya. Kapan lagi kita nak ngantinya? Itu saking pentingnya sholat tadi Bapak Ibu sekalian. Sholat ini Bapak Ibu sekalian, perintah Allah langsung kepada Nabi yang tak katik duanya. Langsung Nabi itu nerima. Kalau zakat turun ayat, kalau puasa turun ayat, kalau haji turun ayat, kalau umrah itu turun ayat, kalau jihad turun ayat. Tapi sholat ini langsung Nabi Muhammad SAW nerima dari arah sana, bertatapan dengan Allah tadi. Kalau bahasa kita itu berasan, Allah itu berasan dengan Nabi supaya nyalankan sholat. Bukan artiannya Allah itu perlu dengan kita, tidak. Kita Bapak yang perlu dengan Allah. Allah itu tidak perlu amal ibadah kita. Tanpa disadari, tanpa kita pun Allah itu ada. Tapi kita ini yang galak lupa, gara-gara hati kita ini galak keras. Nah, karena hati kita keras tadi, kita ini lupa segala-galanya. Urusan dunia kita besar-besarkan, urusan akhirat kita cacat tak tahu. Hidup di dunia kita baleha-leha, pas nak balik kita udah katik bekal. Kalau kita nih Bapak ibarat perantau. Kalau perantau nak balik tu nak ada bekal. Kalau dah katik bekal, buat apa kita balik? Gelanding sapu malaikat bayar dengan rotan mana? Kelapu, wanita balik. Ngulang lagi, mampacak ngulang lemak. Pas sudah di kapal nih, pas nak orang semayang, Allah gelak berangkat, belari kali jemaah. Membaca itu lemak Bapak, cuman orang-orang tertentu yang namanya hidup mati suri itu Bapak. Nah, mati suri itu orang-orang yang tertentu. Jadi kalau seandainya kita tak sholat tadi Bapak imbalannya, kalau kita nak ngimbangi sholat wajib tadi. Tapi masyarakat kita ini Bapak Ibu sekalian lebih mentingkan sunnah daripada yang wajib singanya. Jadi maka itulah Nabi itu nyuruh nidik anak 7 tahun, suruhlah sholat. Apa kata bapak? Mama, bangun nih kakak, subuh. Papa ini bagaimana? Kakak baru pulang jam 2 malam, Pak. Bagaimana mau dibangunkan subuh? Ngantuk masih. Umak model main ini, siram banyu hangat tulah. Orang suruh semayang subuh, gila. Model main ini. Pergilah ada apa-apa, bangunkan, tarikkan. Anak 7 tahun tadi, ajari. Salat. Pergilah. Allah, ngantuk-ngantuk, lantaklah. Biarlah. Sudah selesai. Suruh masuk lagi ke dalam. Nah itu baru benar. Biar dia terbiasa. Bahasa kita Bapak Ibu sekalian. Manu mak model mak tadi. Man dia besar, sepak ke? Bangun ke nya, tak boleh nak tarik ke? Itu saking luar biasanya.
Karena masyarakat kita lebih mementingkan mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Sama itu jah cerita bapak-bapak. Jadi pernah bapak-bapak ini malam-malam ngajak campur. Ngajak campur dengan bininya bapak. Ngajak campur dengan bininya, ngomong lakinya, "Dek, payo mudik apa malam hari ini?" Lah, bunuh Yahudi dek, bunuhlah sana, aku tak nak. Lah dek, aku tak nak, kaki nak ngapo-ngapo pula, aku nak tambah yang tahajud. Cuma wajib bininya. Jadi dibiar ke lakinya. Pas tahajud bangun lakinya. Dah, tahajudlah dulu. Ditunggu lakinya. Masih nak kena tulah rupanya. Alhasil semayang tahajudlah bininya tadi. Allahu Akbar. Uji bininya. Sali sunat tahajud di rakaat ini. Allahu Akbar. Salat sudah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, uji lakinya. Yasin. Yasin. Apa kata lakinya? Sudah, biarlah, tak apa-apa. Ini laki ahli surga, ibu. Ahli surga laki model main ini. Dia ada kena tapi bicara. Ada ahli surga laki model main ini. Sudah selesai dalam hati bininya. Lenyer kau. Sudah selesai sampai wa ilaihi turja'un, sampai habis rakaat tadi. Naik lagi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Fatihah, iza waqa'atil la waqi'a pula uji lakinya. Murid Ustaz Yusuf Mansur ibu ini. Iza waqa'atil waqi'a, iza waqa'atiha kadziba. Mati kau uji bini. Alhasil lakinya tadi tersenggarlah terompak bapak di depan. Pucuk bawah tamang ngap gala langsung. Uji bininya sak noleh. Nah kau selesai. Ibu kata ini dapat pahala. Tawa. Omong dengan aku bu, di mana kitabnya kalau tahajud ninggal ke laki kena laki tadi dapat pahala. Tawa. Belum tentu tahajud itu dapat pahala. Yang inilah cengkinian. Bener tak? Ini bapak ibu tuh galak salah kamu. Kadang tuh singonya apalagi siged asal ada pengajian. Bukan main pagi-pagi mandi singonya. Nama noma pengajian Mama Dede jam 7 hari ini baru ujinya. Pergilah kayak tak dapat tempat Mama Dede lagi belum mandi. Siged singonya. Ini dah coba kaget dulu pengajian tuh urusi laki tenggurep di orang rumah nak ngapa. Jingo, kak, ngapo kamu ngurep? Apa nak beradean? Nama mana? Dulu kanlah hal yang wajib, baru yang sunnah. Yang sunnah tuh kakek belakangan bapak ibu sekalian. Sudahlah dapet yang wajib, baru nak kita gawekan yang sunnah. Masyarakat kita ni ini bapak, karena banyak terjadi di masyarakat sekalian. Dia banyak nurukan yang sunnah daripada yang wajib. Salah satu contohnya tadi, itulah. Saking orang tu nak banyak dapat pahala sunnah tadi. Ya pahala sunnah tu ya Allah ambil lah oleh kau. Tapi yang wajib utangmu tetap bayar. Jangan sampai gara-gara kau dapat bonus sunnah kau tak nak bayar utang. Tak kama itu. Kalau kita seandainya minjam uang utang, jatuh tempo pasti kita tagih. Itu sifat manusia. Tapi Allah bapak ibu tak katik kita ditagihnya. Yang payahnya pada saat kita sakit kita baru ingat dengan Allah. Ya Allah aku ni sakit, baru ingat, baru baca nyebut Allah. Sakit pun solat bapak ibu. Udah katik solat tu yang tak boleh ditinggalkan, tak katik. Kalau seandainya orang itu meninggalkan solat tanpa udzur syar'i, maka dia tak bakal nyentuh dan nyium yang namanya bau surga. Habis dia meledok di neraka itulah. Itu bapak saking luar biasanya solat itu. Makmurkanlah. Kalau musola deketi musola. Tak apa-apa. Jemaah tu bapak lebih besar hitungannya 27 derajat. Kalau dewean di rumah, ya 1 derajat. Dibandingkan dengan 27 derajat. Lemak 27 derajat. Jak rumah depan rumah ini kan. Depan musola. Sela-sela baginya samping-samping. Turunlah ke musola. Jadilah walaupun maghrib dengan isya. Subuh. Tak tahu. Ini dah bersiget kadang tu singanya. Pagi-pagi rajinnya nih ibu-ibu nih bapak kadang tuh ngapo bu? Sholat duha. Duha. Subuh tinggal. Saking sholat duha tadi. Tidak mah itu bu sekalian. Yang namanya ngawikan tuh wajib tuh didulukan. Jangan yang namanya sunnah dulu dibiarkan.
Oleh karena itu Bapak, inilah galak tuh keyakinan dan akidah kita masing-masing tuh galak salah kaprah. Bukan kita tuh salah, kita tuh salah kaprah baik. Karena kalau kaget seandainya ada umatku yang masuk neraka, aku minta ampunkan untuk dia, aku turun dari mihrab bersujud minta ampun dan minta maaf untuk dia, supaya kau masukkan dia ke dalam surga. Itu kasih sayang Nabi Muhammad SAW dengan kita Bapak Ibu sekalian. Tahan minda ke mihrab, dari samping kanan Allah itu ke kiri. Saking Nabi Muhammad itu cinta dengan kita. Jadi patut dan alhamdulillah bagus-baguslah budak-budak zaman sekarang kan, dah diajari sholawat, dah diajari bagus-bagus macam-macam. Dan sekarang nih lah diganti religi, mana kan, idak dangdutan segala macam. Yo, galak juga masih yang dangdutan tuh macam-macam. Aku juga galak hadir Bapak di kondangan. Tak hadir kaget kena marah tuan rumah. Tubuh asak duduk depan sekali, asak nyingok biduan belengok-lengok, nak nyawir takut kena marah, tak nyawir biduan marah. Jadi berlari Bapak langsung ke bawah. Ngapa Ustaz berlari? Tak tahan itu no. Dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Itu. Saking luar biasanya. Zaman sekarang ini Bapak Ibu. Zaman sekarang ini saking luar biasanya. Jadi mumpung kita masih muda, tenaga kita masih kuat, badan masih sehat, penyegaran dan lain sebagainya masih akurat, gunakanlah waktu itu sebagaimana baiknya waktu. Sekarang ini Bapak Ibu, kita pada saat ini tahu-tahu tadi zuhur, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu tadi asar, tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu tadi anak-anak, sekarang punya anak. Itulah yang namanya kehidupan, tanpa disadari tahu-tahu dan tahu-tahu. Saking cepat dan pesatnya kehidupan itu. Jadi tidak katik gunanya kita dalam dunia ini tanpa dilandasi dengan keimanan, keyakinan dan ketakwaan. Mulai hari ini kita perbaiki diri kita dewek, kita introspeksi, kita baguskan lagi bagaimana bentuknya. Kalau seandainya ibadah kita yang lain-lain tadi bolong dan segala macam, kita tambahi. Yang tadi cuma sehari sekali jadi 2 kali, yang tadi 2 kali jadi 3 kali, yang tadi seandainya lapul istiqomahkan, supaya kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah diri kita tuh lah Ibu, Bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi Bapak tambahan ini, kalau seandainya Bapak banyak orang yang nanya, kemarin ada pernah WhatsApp dengan aku itu Bapak. Kan zaman sekarang kita ini zaman entertain, jadi lemak Bapak ya. Jadi dia nanya, Ustaz, cak manolah caranya Ustaz nyikapi melihat buah dada banci. Buah dada banci ujinya. Cak mana Ustaz nyikapinya, apa hukumnya melihat buah dada banci? Remet ujiku. Remet. Lah, ngapa main itu Ustaz? Ku tanya dengan dia. Banci itu lanang betino, mohon maaf, lanang Ustaz. Nah, lanang bukan aurat, remet, tidak jadi masalah, tidak haram. Datang kamu tuh jingok, banci, nyih, pecit. Tak apa-apa. Lah, lanang, banci itu lanang Pak, bukan betino kan? Lanang, tapi mayar. Kamu mayar, kau nih ujinya mecit baik, mayar tidak Pak. Mayar Bapak kamu. Saking luar biasanya. Samu cak di Palembang itu Bapak, cantik-cantik nian betino kamu. Iya, asak datang berjalan galak dalam mobil. Hoi Kiai, galak kawanku ngata ke tu Bapak, jago pandangan. Woi cantik-cantik nian dak betino Palembang ini. Banci je kawan. Allah Allah wala koyo tegak rupanya. Ai, kasep nian mendapat yang itu model. Lah Bapak terbuang baik. Tubuh bukan main ngumpul ke duit. Saat dibuka sama itu model. Mana ceritanya? Ada syarat. Amalan ini Ibu aku dengarnya tidak boleh dicatat. Tidak boleh dicatat amalan ini. Terus amalan ini Ibu tidak boleh diulang, sekali baik. Sekali baik. Dan yang terakhir syaratnya sudah ini tidak boleh bertanya. Sudah ini tidak boleh bertanya. Mudah baik Ibu amalannya. Apa? Amalan kita nak bagus dipandang laki, dak usah berkacau. Biar dak terlihat gini orang jahat tu. Dak usah berkacau. Itu baik. Ya, itu baik cuma amalannya. Kalau kamu tak percaya bukti kelah. Tak percaya bukti kelah. Dak usah berkacau. Itulah amalannya.
Tidak usah bertanya sudah ini. Jangan bertanya. Itu jadi macam-macam nih manusia zaman sekarang nih ibu bapak berjarian bertanya yang aneh-aneh yang itu model. Yo kalau kita nak bagus di depan wong, nak belaga, nak yo rajin-rajin sujud. Rajin-rajin sujud. Nabi itu semayang sampai bengkak kaki Nabi. Aku tahu di sini banyak juga yang bengkak kaki. Banyak juga. Tahu aku di sini banyak juga yang bengkak kaki. Tapi Nabi sujud. Tidak tahu di sini mungkin sama baik. Ya sama baik. Aku tuh ngomong ke yang daerah jauh sangat di sana. Jauh sangat. Aku tahu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa mungkin ini terakhir yang akan saya sampaikan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan dan disimak daripada kisah-kisah yang lain sebagainya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak, kita bisa peringati tanggal 27 Rejab. Ini adalah peristiwa yang Allah kasihkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sebagai salah satu kekasih Allah yang paling Dia muliakan. Oleh karena itu banggalah kita jadi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nyesel gara-gara cuma jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa itu Bapak Ibu besar, tegap. Dia pengen jadi umat Muhammad. Dia berdoa dengan Allah. Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Dia berdoa, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Saking orang tu iri dengan umat Muhammad. Nabi Musa itu Bapak Ibu besar, tegap, tinggi. Dadonya 3 meter. Kalau tingginya itu dalam kitab kisaran 9 sampai 15 meter. Ya dak pulau kado pulau Bapak Ibu kalau dadonya 3 meter tinggi 3 meter itu petak kubus. Tak ada pula. Saking Nabi Musa itu galak jadi umat Nabi Muhammad. Nah kitalah jadi umat Nabi Muhammad, manfaatkanlah yang ada pada kita, jalankan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, baik besarnya, baik buruknya, kita ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Apapun yang terjadi, baik dan bentuknya itu semuanya sudah qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau nak pahala besar, solat tadi masuk ke musola 27 rakaat dapatnya. Kalau di rumah galak dewek-dewek kan? Bener kan? Galak dewek-dewek kalau di rumah. Nah, tapi kalau nak besar-besar lagi ya sambilan makmurkan masjid, makmurkan musola, dapat 27 rakaat dan lain sebagainya. Itu kalau kita nak cepat. Tapi bukan semata-mata kita itu ngarap yang namanya masuknya surga Allah. Tidak usah ngarap yang namanya masuk surga Allah itu. Yang penting kita ibadah, taat, patuh kepada Allah. Yakinlah syafaat Allah akan datang. Tidak syafaat Allah, syafaat Nabi yang akan menghampiri. Itu saking luar biasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak lagi yang saya sampaikan, mungkin cukup sampai di situ. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau seandainya ada lenggak-lenggok nyakit ke hati, terus tawa-tawa canda, itu memang logat kunian Bapak Ibu sekalian, tidak pacak lagi ngubahnya. Ya. Itu memang logat kunan, aku minta maaf kalau ada nyakit hati segala, terutama Pak Harun ya. Mohon maaf nian Pak. Tak tahu nian aku tadi kamu. Serius. Nah, terutama Pak Harun. Nah. Jadi aku minta maaf nian kalau seandainya ada kata yang salah dan nyakitin lain sebagainya. Oleh karena itu aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sapri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, jemaah Islam rahimakumullah. Sama-sama kita munajat mohon doa kepada Allah. Kita berhadir pada acara yang mulia tasyakuran peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga kita yang hadir seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tadi yang ada hajat saudara kita yang sakit dan semua kita yang sakit
disehat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kata Pak Kades, Ustaz nyinggung juga yang ada utang-utang nih, baik utang kecil, utang besar, dimudahkan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa kita Tanjung Kerang ini diberkahi oleh Allah, dijauhkan musibah bala bencana. Kemudian terakhir yang masih jomblo-jomblo, termasuk ustaz yang masih mujang tadi, dimudahkan jodoh oleh Allah SWT. Yang bujang baik, jangan yang sudah ada rewang. Ini yang besar-besar ini suara amin tadi yang sudah ada rewang juga ini. Untuk anaknya, paling tidak untuk cucunya. Kakek mentanya bini, ngapa tadi besar nih? Ancanya aminnya tuh untuk cucung kita, Bu. Ada pula kelitnya itu kan, dalilnya itu. Jadi kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا الهداية. اللهم زدنا البركة. اللهم زدنا النصرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين في نصر الظالمين. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.